Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pipa milik PDAM Tirtawening di Bandung meledak dan jebol. 2 rumah warga hancur. Jumlah korban keracunan makanan acara hajatan di Sekarwangi Cibadak, Sukabumi bertambah menjadi 132 orang. Diduga terpengaruh miras, sopir angkutan kota di Bogor tabrak sejumlah kendaraan. Pipa sentral milik perusahaan daerah air minum Tirtawening di kawasan Cibangkong, Kota Bandung jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam air. Peristiwa ini juga mengakibatkan 2 rumah ambruk. Pipa sentral milik Perumda Tirtawening di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung jebol pada Rabu sore. Akibatnya semburan air dengan debit cukup deras mengenangi jalan hingga membanjiri permukiman. Bahkan, 2 rumah yang berada tepat di samping pipa air yang jebol ambruk akibat tergerus aliran air. Menurut kesaksian warga, pipa sentral yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut tiba-tiba jebol dan mengeluarkan air yang cukup deras. Akibat kejadian ini ratusan rumah tergenang air. Jam 4, tadi pas ibu mau senam, terus dulunya di sini dengar langsung keluar air. Ada suara ledakan atau gimana? Ada kayak dentuman gitu dong. Langsung air keluar, ibu-ibu pada lari sambil di air ngalir besar. Langsung air besar. Jebolnya pipa perusahaan air minum milik Pemkot Bandung mendapat perhatian penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Ia mengimbau warga terdampak untuk mengungsi terlebih dulu sampai kondisi dirasa aman. Nanti akan dibahas. Ya tentu sebaiknya mungkin kalau mereka punya saudara yang punya famili itu lebih baik. Itu lebih baik mereka tinggal dulu di sana. Tapi ini malam ini Pak Dirut PDAM akan rapat dengan warga, dengan camat, dengan wilayah. Pemerintah akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Pemerintah dan pihak PDAM akan mengganti kerusakan bagi warga yang terdampak. Belum diketahui penyebab pasti jebolnya pipa air berukuran besar tersebut. Sejumlah petugas Perumda Tirtawening sudah dikerahkan ke lokasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Akibat ledakan PDAM Tirtawening di Kota Bandung, ratusan warga di Jalan Cibangkong terdampak. 2 rumah warga hancur. Pihak PDAM akan menyediakan tangki mobil air bersih jika warga terdampak kekurangan pasokan air. Ledakan pipa PDAM Tirtawening di Jalan Cibangkong, Kota Bandung membuat 2 rumah warga hancur. Usai kejadian, mereka membersihkan puing-puing serta lumpur di sepanjang jalan permukiman warga. Warga yang rumahnya terdampak kini mengharap belas kasihan pemerintah. Mereka berharap adanya ganti rugi dari pihak terkait. Barang-barang Pak nggak ada yang diselamatin Pak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada yang diselamatin? Sama sekali. Ya, kronologinya kayak model itu tadi. Berapa rumah ini Pak? Kita keluar. Jadi nggak sempat menyelamatkan barang-barang? Barang apapun nggak ada sama sekali. Berapa rumah ini Pak? 2 rumah. Harapan kita ya pasti maunya ada kebijakan ini mah. Ya soalnya kita musibah gini ya kan, masyarakat ya mohonlah perhatian untuk ini masyarakat ini dari pemerintah. Sementara itu pihak PDAM akan bertanggung jawab atas insiden itu. Jebolnya pipa saluran air menyebabkan distribusi air menurun, sehingga mereka akan menyediakan truk tangki air bersih bagi warga yang terdampak sebagai antisipasi jika kekurangan air bersih. Karena sekarang ini kan air pengolahan pipa badasnya masih tetap beroperasi, cuman debitnya saja yang berkurang. Ya mungkin yang biasanya mendapatkan 1 kubik sehari, sekarang barangkali cuma hanya mendapatkan setengah kubik atau 3/4 kubik saja. Tetapi itu juga kalau ada kondisi urgent,
kami sudah menyiapkan mobil-mobil tangki untuk bisa dimanfaatkan oleh warga yang terdampak. Selain banyak rumah warga yang terdampak, kirmir di bantaran Sungai Cibangkong mengalami jebol akibat derasnya air. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jumlah pasien korban keracunan makanan hajatan di Kampung Cikuwu Lebak, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, hingga Kamis pagi tercatat menjadi 132 orang. Jumlah itu bertambah 15 orang dari sebelumnya sebanyak 117 orang. Sejumlah korban sudah bisa dipulangkan karena kondisinya terus membaik, sedangkan korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi berjumlah 30 orang. Sedangkan posko kesehatan yang berada di dekat lokasi hingga saat ini juga terus disiagakan karena khawatir ada warga yang mengalami keracunan susulan. Sementara itu, sampel makanan dan muntahan sudah dikirim ke laboratorium di Bandung dan hasilnya bisa diketahui setelah 1 minggu sejak sampel makanan yang menjadi penyebab keracunan tersebut diterima laboratorium. Yang tersisa di rumah sakit Sekarwangi ini berjumlah 30 orang. Dari dewasanya 19 orang dan anak-anaknya 11 orang. Untuk kondisi pasien tersebut sekarang udah mulai membaik. Yang kena musibah keracunan itu sebanyak 132 orang. Terus yang kemarin dibawa ke UGD awalnya 52, terus nambah lagi 2 orang. Nah, untuk saat ini yang di UGD itu masih bertahan ya di ruangan 30 orang. Jadi yang lainnya sudah dipulangkan kemarin. Sementara jumlah korban keracunan yang melanda warga Kampung Babakan, Kota Bogor juga kembali bertambah. Namun kondisi para korban kini membaik meski dirawat di sejumlah rumah sakit. Sementara polisi kesulitan menyelidiki peristiwa ini karena para saksi masih dalam kondisi sakit. Sejumlah warga Kampung Babakan, Kelurahan Cipaku, Kota Bogor yang menjadi korban keracunan makanan haul hingga Rabu siang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit swasta. Rata-rata kondisi mereka mulai membaik usai mendapatkan penanganan medis dari tim dokter. Data Puskesmas Kelurahan Cipaku, jumlah warga korban yang menjadi korban keracunan bertambah menjadi 95 orang. Gejalanya adalah diare, beberapa diantaranya mengalami dehidrasi dan juga muntah-muntah serta nyeri perut. Oh, itu yang dirasakan pasien. Ya. Tapi untuk di sini relatif penanganannya baik ya Pak? Alhamdulillah secara umum keseluruhan dari pasien yang dirawat mengalami kondisi perbaikan. Terkait pemeriksaan saksi, Reskrim Polresta Bogor masih menunggu para saksi yang masih dalam kondisi sakit. Sementara keluarga korban meninggal enggan dilakukan autopsi terhadap jenazah korban keracunan. Kami telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi yang saat ini berjumlah 5 orang dan memang ada kendala pada saat pemeriksaan saksi yang mana saksi-saksi ini masih mengalami sakit dan tidak bisa kami ambil keterangannya. Sebelumnya pemerintah Kota Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atas peristiwa keracunan makanan dari acara haul ini. 1 orang meninggal usai mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.